Oke guys, kembali lagi bersama saya Tudi di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tips bagaimana cara merawat motor NMAX kesayangan kalian. Jadi yang belum subscribe tombol ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar otomotif dan juga yang lain hanya di channel Tudi Bawah. Oke, kita tahu bahwa motor NMAX itu bisa dikategorikan dengan motor yang sangat lumayan ya, apalagi jika dibeli dengan hasil kerja keras sendiri dan juga dari hasil reward atas apa yang sudah kita lakukan. Tentunya kita sangat tidak ingin motor yang kita miliki itu sakit dan performanya berkurang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian tipsnya. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pertama adalah memanaskan mesin di awal. Jadi sangat disarankan untuk selalu memanaskan mesin ketika sebelum menggunakannya. Itu bertujuan agar pembakaran pada komponen mesin merata dan juga pembakaran mesin ini atau pemanasan mesin ini dilakukan 1-10 menit saja. Tidak boleh lebih dari 10 atau 30 menit karena itu akan menyebabkan pemborosan pada bahan bakarnya. Yang kedua adalah mengendarai motor dengan baik. Penggunaan motor yang baik juga akan mempengaruhi bagaimana motor kita nantinya, apakah sudah cepat rusak atau malah tetap awet hingga beberapa tahun ke depan. Nah, itu dari segi penggunaannya. Jadi banyak kita jumpai di luar sana, di jalan-jalan sana itu banyak orang yang sering kali menggunakan handle gas dan juga handle rem secara tidak optimal, dalam artian ketika mereka akan memulai suatu pergerakan pada kendaraannya, mereka menarik gasnya dengan full, dan ketika ingin mengerem, mereka menarik remnya secara mendadak, secara tiba-tiba. Itu akan mempengaruhi CVT yang ada di motor kalian, apalagi ketika kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Nah, ketika CVT kalian slip, membuat motor kalian akan terasa getar ketika digas. Catatan penting yang harus kalian ketahui juga yang tidak kalah buat motor kalian mudah rusak adalah jika kalian meletakkan tangan kalian pada handle rem dan kalian lupa untuk melepaskannya ketika kalian mulai mengegas. Jadi posisinya kalian berjalan dengan kondisi tangan masih berada pada handle rem, masih menarik handle rem. Itu akan menyebabkan kampas rem kalian akan mudah aus atau lebih banyak memakan kampas rem. Yang ketiga, ngecek kondisi bahan bakar. Perbaikan kondisi bahan bakar yang kosong menyebabkan motor kalian mudah rusak. Mendiamkan motor dengan kondisi bahan bakar yang kosong akan menyebabkan motor kalian mudah rusak. Kenapa demikian? Karena tidak adanya bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan mesin, maka dari itu motor kalian akan cepat rusak. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka motor kalian akan cepat mogok karena tidak adanya asupan bahan bakar yang ada di motor. Untuk jenis motor NMAX ini sangat disarankan untuk menggunakan bahan bakar yang ada di Pertamina, yaitu Pertamax ataupun Pertamax Turbo, karena motor mesin NMAX ini memiliki rasio yang cukup tinggi, yaitu sekitar 10,5:1 atau 11:1. Ini bisa kalian lihat di brosur yang diberikan oleh dealer dan juga website resmi pabrikan motor, yang mana di sana jelaskan semakin tinggi rasio kompresi yang dimiliki motor maka membutuhkan bahan bakar yang bagus. Jika masih belum yakin, kalian bisa saja mengecek di situs Pertamina di sini. Di sana akan terbaca bahan bakar yang cocok untuk Yamaha NMAX itu adalah Pertamax atau Pertamax Turbo. Catatan bagi saya untuk kalian semua adalah jangan sekali-sekali untuk membeli bahan bakar yang ada di pinggir jalan. Biasanya itu sering dicampur bahan bakar oplosan, tidak baik digunakan karena dapat merusak mesin. Sangat dianjurkan untuk langsung membeli bahan bakar pada tempat pembelian resmi seperti Pertamina. Yang keempat adalah mengganti oli secara rutin. Jadi ini sangat penting dilakukan agar komponen-komponen mesin tidak cepat rusak. Kalian bisa langsung saja melihat pada buku panduan yang diberikan oleh dealer kapan saja waktu yang tepat untuk kalian mengganti oli dan oli gardan kalian. Biasanya kalian diberikan servis gratis di awal dan juga pemberian oli gratis di awal kalian servis. Kalau saya sih biasanya itu mengganti oli di kilometer 1500 sampai 2000 km. Jadi itu untuk di mesinnya saja, dan untuk 4000 km selanjutnya saya mengganti
oli gardan dan langsung servis. Jika kalian mengabaikan penggantian oli secara berkala ini kan dapat menyebabkan komponen pada mesin kalian cepat haus dan rusak. Jadi penggantian oli itu juga sangat penting ya teman-teman. Yang kelima, tips yang kelima ini adalah memeriksa V-belt dan roller. Sebagai komponen dan penggerak mesinnya, V-belt dan roller ini sangat rentan terhadap kerusakan karena pemakaian dan juga kotoran yang ada di dalam transmisinya. Salah satu tanda V-belt dan roller kalian sudah harus diganti adalah motor kalian akan bergetar ketika kalian menggunakannya. Getaran ini akan sangat terasa ketika tarikan awal menggunakan motor. Gantian V-belt dan roller ini biasanya disarankan pada kilometer 25.000 atau bisa juga lebih, karena biasanya pada kilometer ini ataupun di atas 25 km itu V-belt memang sudah dalam kondisi yang kurang bagus dan juga tarikan motor akan lebih terasa berat. Oke guys, mungkin cuma segitu saja tips dari saya yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga tips ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa memberikan kalian info-info dan juga pembahasan yang bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih semuanya.